Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Indriani, NIM 1201070012, dan rekan saya yang bernama Wahdini Fadilah, NIM 1201070023. Kami dari Universitas Nadatul Ulama Sumatera Utara ingin menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Syarifah Ainun Harahap MPD. Perkembangan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri beberapa tahap. Perkembangan merupakan muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, maka akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Adapun tugas perkembangan dari setiap fase, yang pertama tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak awal, yang kedua tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah, yang ketiga tugas perkembangan masa remaja, dan yang keempat tugas perkembangan masa dewasa awal. Baiklah, yang pertama tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak awal. 1. Belajar berjalan pada usia 9-15 2. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, mencapai kestabilan jasmania psikologis. Yang ketujuh, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Yang kedelapan, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Yang kesembilan, belajar mengadakan hubungan baik, buruk, dan pengembangan kata hati. Kedua, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah. 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. 2. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Yang kesembilan, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Yang ketiga, tugas perkembangan masa remaja. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau bimbingan dalam berperilaku. Yang keempat, tugas perkembangan masa dewasa awal, yaitu memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Ada pula tugas perkembangan peserta didik tingkat SLTA, yaitu mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam perannya sebagai pria dan wanita, mencapai kematangan pertumbuhan jasmania yang sehat, mengembangkan penguasaan ilmu teknologi dan kesenian sesuai dengan program kurikulum, persiapan karir, dan melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Mencapai kematangan dalam pilihan karir, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi.
mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang berkehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual secara apresiasi seni, mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.